Sebelum cerita dimulai jangan lupa, like dan subscribe, supaya channel ini berkembang dan dapat menyajikan cerita menarik lainnya. Hening. Itulah suara yang paling mengerikan dalam rumah tangga kami. Bukan pertengkaran hebat yang meledak-ledak, melainkan keheningan yang menyelimuti setiap sudut apartemen mewah kami di jantung kota, sebuah keheningan yang terasa seperti lapisan tipis kaca. Kami hidup di bawah lapisan itu, pura-pura tidak mendengar bunyi retaknya. Namaku Maya. Dan selama 10 tahun, aku percaya bahwa pernikahan dengan Rian adalah mahakarya kehidupanku. Rian, seorang pria yang selalu tampak meyakinkan, dengan karir yang melesat dan senyum yang terlalu menawan, kini menjadi sumber kegelisahan yang dingin. Akhir-akhir ini, kebiasaan-kebiasaan barunya telah menjadi melodi sumbang yang mengganggu ritme hidupku. Terlalu sering, suamiku menjawab panggilan telepon di balkon, suaranya pelan dan tertutup. Terlalu sering, tatapannya kosong saat aku bercerita tentang hari-hariku di galeri. Dan yang paling aneh, ada ponsel baru, tipis, hitam, yang selalu Rian bawa seperti kotak Pandora. Benda itu tidak terhubung dengan bisnisnya. Ponsel lama yang resmi tetap diletakkan di meja kerja. Ponsel hitam itu adalah rahasia yang terbungkus rapi. Malam itu, nasib atau mungkin alam semesta berpihak pada kebenaran. Rian baru saja kembali dari gym, bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ponsel hitamnya, yang biasanya tak pernah lepas, tertinggal di atas meja samping tempat tidur, terhubung ke pengisi daya. Sebuah notifikasi berkedip di layarnya, memecah kegelapan seperti kembang api tunggal yang menggelegar. Nama Karin. Aku tahu siapa Karin. Kami pernah bertemu di beberapa acara sosial dan amal. Seorang wanita anggun, istri dari Adam, rekan bisnis Rian. Aku mengenalinya sebagai sosok yang selalu menjaga penampilan, dengan aura kecerdasan yang disembunyikan di balik kelembutan. Sebuah foto kecil ikut muncul bersama nama itu, Villa Samudra Biru. Jantungku berdebar tak keruan, bukan karena rasa sakit, tetapi karena adrenalin yang tiba-tiba memompa. Rasa sakit akan datang nanti, pikirku. Sekarang, yang kubutuhkan hanyalah fakta. Aku meraih ponsel itu. Sidik jari Rian sudah tersimpan. Akses terbuka dengan mudah. Isi pesan-pesan itu bagai tamparan keras di wajah. Bukan hanya kata-kata cinta yang menjijikan, tetapi juga detail logistik yang mengerikan. Ada konfirmasi reservasi yang Rian kirimkan kepada Karin. Aku sudah memastikan keamanan villa kita. Pagar tinggi, tersembunyi. Tidak ada yang akan tahu kita di sana, tulis Rian, melampirkan screenshot dari sebuah aplikasi booking internal. Napas Maya tercekat. Villa itu. Villa Pantai Samudra Biru. Itu bukan villa sewaan. Itu adalah properti pribadi kami. Hadiah ulang tahun pernikahan kami tahun lalu, yang kuhiasi dengan tangan sendiri. Rian tidak hanya berselingkuh. Pria itu membawa selingkuhannya ke sarang cinta kami. Tingkat pengkhianatan ini sungguh di luar nalar. Ia menodai setiap memori, setiap harapan, yang pernah kami tanamkan di tempat itu. Aku menyalin semua yang kubisa. Foto, pesan, dan yang terpenting, detail jadwal keberangkatan mereka, Kamis depan, tepat saat aku seharusnya berada di luar kota untuk pameran seni. Setelah selesai, aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya, seolah tidak pernah tersentuh. Rian keluar dari kamar mandi, rambutnya basah. Dia memelukku, mencium keningku dengan sikap kasih sayang yang terasa palsu dan menjijikan. Aku harus ke Singapura. Sayang. Proyek besar. Ucap Rian sambil membelai rambutku. Matanya menyiratkan kebohongan yang begitu mudah. Aku balas tersenyum. Senyum yang terasa dingin dan tajam di bibirku sendiri. Hati-hati, ya, sayang. Semoga lancar. Saat Rian tertidur pulas di sampingku, aku bangkit dan menuju ruang kerjaku. Aku menatap pantulan diriku di jendela. Wanita yang kulihat di sana bukanlah korban yang menangis. Wanita itu memiliki mata yang membara, dipenuhi resolusi baja yang tak terduga. Air mata, jeritan histeris, piring pecah. Itu adalah reaksi untuk orang bodoh. Aku adalah Maya. Aku adalah perencana. Pengkhianatan Rian memberiku hadiah yang tak ternilai, kejelasan. Jika dia memilih panggung kami, Villa Samudra Biru, untuk skenario menjijikan mereka, maka aku akan memastikan panggung itu menjadi tempat kehancuran mereka berdua. Aku mulai memikirkan Karin, si selingkuhan.
Wajah yang lembut dan sopan di acara sosial. Bagaimana rasanya ditusuk dari belakang oleh orang yang tersenyum manis di depanmu? Kekejian ini tidak hanya datang dari suamiku. Aku membolak-balik kontak dan profil media sosial. Ada satu hal yang menyatukan kami, Adam. Pria pendiam, yang selalu menjaga jarak dari hiruk-pikuk pergaulan. Suami Karin. Sebuah ide gila, berani, dan terukur mulai terbentuk di benakku. Balas dendam terbaik bukanlah kekerasan yang buta, melainkan manipulasi yang cerdas. Kami akan menggunakan panggung yang sama, aktor yang sama, hanya saja aku dan Adam akan menjadi pemeran utama yang sesungguhnya. Keesokan paginya, aku menelepon manajer villa kami, memastikan sistem keamanan dan kunci ganda telah terpasang. Aku juga membatalkan perjalanan pameranku secara diam-diam. Sementara Rian sibuk mengemas kopernya, jantungku berdegup kencang memikirkan satu nama, Adam. Langkah pertama sudah pasti, aku harus bertemu Adam, dan Adam harus tahu bahwa istrinya akan pergi ke villa pantai denganku, bersama suamiku. Malam itu, saat aku menyusun rencana, rasa sakit pengkhianatan itu akhirnya datang, namun terbungkus dalam amarah yang dingin. Aku tidak akan membiarkan Rian dan Karin lolos dengan harga yang murah. Harga yang harus mereka bayar adalah segalanya. Mengontak Adam bukanlah tugas yang mudah. Suami Karin itu dikenal sangat profesional dan menjaga privasi. Pria itu adalah sosok yang kental dengan etika bisnis. Aku tahu panggilan telepon biasa akan dianggap mengganggu, dan pesan teks tanpa konteks pasti diabaikan. Untuk menarik perhatiannya, aku harus menciptakan sebuah ilusi yang sempurna. Aku merancang email dengan judul yang begitu formal, menggunakan jargon-jargon proyek yang pernah kami bicarakan bersama Rian. Aku mengajukan proposal pertemuan mendesak untuk membahas potensi konflik kepentingan dalam investasi samudra properti. Ini bukan hanya alasan yang masuk akal, ini adalah umpan yang berbahaya. Adam merespons dalam waktu kurang dari 1 jam. Pria itu menyarankan pertemuan di sebuah kafe butik yang tersembunyi, jauh dari area perkantoran. Tempat itu steril, netral, dan nyaris tanpa identitas. Sempurna untuk membuka kotak Pandora. Tepat pukul 3 sore, aku tiba. Adam sudah duduk di sudut, mengenakan setelan bisnis berwarna abu-abu gelap, penampilannya elegan dan terawat, berbeda jauh dengan kesan Rian yang flamboyan. Wajah Adam tampak tegang, alisnya bertaut dalam ekspresi profesional yang sedikit terganggu. Kami memesan kopi. Keheningan yang terjadi sungguh memekakan telinga, jauh lebih berat daripada keheningan di rumahku. Adam menatapku, menunggu. Mata pria itu tidak menunjukkan kehangatan, hanya kecerdasan yang tajam. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Adam, kataku, menjaga suara tetap tenang dan profesional. Aku tidak ingin terlihat rapuh. Maya, aku harus jujur. Aku tidak melihat keterkaitan samudra properti dengan galerimu. Aku harap ini penting, karena aku harus kembali ke rapat. Jawab Adam, nadanya sopan namun tegas. Aku mengangguk, mengunci pandanganku pada matanya. Tentu saja, ini penting. Ini tentang properti, Adam. Properti milikku. Dan ini tentang istri Anda, Karin. Seketika, ekspresi Adam berubah. Ketegasan di wajahnya sedikit merosot, digantikan oleh lapisan pertahanan yang tipis. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi, ekspresi menunggu yang berbahaya. Aku tidak mengerti, balas Adam. Aku tahu, bisikku pelan, akan kubuat Anda mengerti. Aku meletakkan 2 amplop di atas meja. Amplop pertama berisi foto-foto yang diambil dari ponsel Rian, screenshot pesan mesra Karin, foto mereka berdua secara samar, dan konfirmasi reservasi Villa Samudra Biru. Amplop kedua berisi dokumen keuangan yang menunjukkan transfer sejumlah kecil uang dari rekening bisnis Rian ke akun pribadi Karin, disamarkan sebagai biaya konsultasi. Aku mendorong amplop-amplop itu ke hadapan Adam. Jangan buka amplop ini di sini. Simpan. Buka saat Anda siap. Yang harus Anda tahu sekarang adalah, Kamis depan, suami saya, Rian, dan istri Anda, Karin, akan menghabiskan waktu bersama di Villa Pantai Samudra Biru milik saya. Aku melihat Adam memproses setiap kataku. Pria itu tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak meninju meja. Reaksi Adam justru lebih menyeramkan. Dia menjadi sangat diam. Semua warna di wajahnya menghilang. Butuh waktu lama sebelum dia berbicara,
Suaranya serak. Mengapa? Kenapa Anda memberitahu saya? Tanya Adam. Karena saya sama seperti Anda. Jawabku tulus. Saya telah dikhianati. Dan mereka melakukannya dengan begitu terbuka dan menghina. Saya tidak mencari simpati. Saya mencari keadilan. Aku menjelaskan rencanaku dengan tenang. Aku menceritakan tentang villa itu, tempat persembunyian sempurna yang mereka pilih untuk melukai kami. Aku menjelaskan bahwa Rian telah berbohong tentang perjalanan ke Singapura, dan aku telah membatalkan pameran seniku. Mereka akan berada di sana, Adam. Mereka akan merasa aman, di atas angin, ujarku. Dan saya berencana berada di sana lebih dulu. Menunggu mereka. Adam menatap amplop di tangannya. Matanya menunjukkan pertempuran batin yang hebat, antara menyangkal kenyataan dan mempercayai instingnya, yang pasti sudah lama berteriak. Karin, dia tidak pernah memberiku alasan. Ujar Adam, suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada pengkhianat yang memberi alasan yang memuaskan. Timpalku, tanpa nada menghakimi. Mereka hanya memberi kita pilihan, menjadi korban yang hancur, atau menjadi perencana yang bangkit. Adam memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ketika pria itu membukanya, kecerdasan tajamnya kembali, namun kini diselimuti oleh api dingin amarah. Apa yang Anda inginkan dari saya, Maya? Tanyanya, langsung ke inti permasalahan. Saya ingin Anda ikut, kataku. Saya ingin mereka melihat bahwa perbuatan mereka tidak hanya menghancurkan satu orang, tetapi dua. Saya ingin mereka tahu bahwa saat mereka berpikir sedang memenangkan segalanya, mereka justru jatuh ke dalam perangkap yang kami pasang bersama. Aku mengajukan skenario. Adam berpura-pura melakukan perjalanan bisnis yang jauh, seperti yang Karin yakini. Kemudian, Adam muncul di villa, tepat saat konfrontasi mencapai puncaknya. Adam akan memastikan konsekuensi hukum dan finansial menimpa Karin, sementara aku mengurus Rian. Ini bukan soal cinta, Adam. Ini tentang harga diri, keadilan, dan menghukum kesombongan mereka. Mereka menggunakan aset kami untuk bersenang-senang. Kami akan menggunakan aset kami, yaitu kecerdasan, untuk menjatuhkan mereka. Adam memegang amplop itu erat-erat. Aku bisa merasakan getaran ketidakpastian, namun juga hasrat untuk membalas dendam yang sama kuatnya denganku. Baik, ucap Adam akhirnya, suaranya rendah dan penuh tekad. Saya akan ikut. Beritahu saya detailnya. Saya ingin melihat Karin dan Rian terkejut. Saya ingin mereka tahu betapa bodohnya mereka meremehkan kita. Dalam beberapa menit berikutnya, kami berdua, dua orang asing yang dipersatukan oleh pengkhianatan, mulai menyusun detail rencana yang kejam. Kami mendiskusikan alibi, jadwal, dan bahkan nada suara yang harus kami gunakan. Kami adalah dua perwujudan yang sempurna dari amarah yang tenang, dua pion yang bergerak bersama di papan catur pernikahan yang rusak. Saat kami berpisah, Adam berjanji akan menghubungiku lagi untuk mengonfirmasi logistik pribadinya. Dia berdiri, memberikan anggukan singkat, dan meninggalkan kafe tanpa menoleh ke belakang. Di atas meja, hanya tersisa 2 cangkir kopi yang telah dingin, dan sebuah janji balas dendam yang membara. Aku tahu ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan menyakitkan. Tetapi kini, aku tidak sendirian. Maya dan Adam telah resmi menjadi tim. Aliansi kami, yang dibentuk di tengah dinginnya pengkhianatan, berjalan dengan efisiensi yang menakutkan. Komunikasi kami dengan Adam terbatas pada surel terenkripsi dan panggilan singkat menggunakan nomor sekali pakai. Kami tidak saling percaya secara pribadi. Belum, tetapi kami sangat percaya pada tujuan bersama kami, menghancurkan kenyamanan mereka. Aku menyerahkan data villa kepada Adam, denah lantai, kode pintu samping, dan rincian sistem keamanan yang semuanya telah kuperbarui beberapa bulan lalu. Aku tahu setiap sudut villa Samudra Biru, setiap tirai, setiap ukiran kayu. Itu adalah rumah kedua kami, tempat Rian dan aku merencanakan masa depan. Ironisnya, kini ia menjadi medan pertempuran. Adam mengambil tugas pengintaian. Pria itu menggunakan jaringan kontaknya untuk memverifikasi alibi Rian dan Karin. Adam mengkonfirmasi bahwa Rian telah membeli tiket penerbangan palsu ke Singapura yang akan dibatalkan di menit-menit terakhir. Sementara itu, Karin memberitahu Adam bahwa ia akan mengunjungi ibunya di luar kota. Kebohongan yang sangat mudah dibaca. Mereka berdua sangat ceroboh. Komentar Adam melalui telepon, nadanya datar.
Mereka yakin bahwa kita terlalu sibuk atau terlalu bodoh untuk memperhatikan. Kesombongan adalah kelemahan fatal mereka. Balasku, sedang menata ulang pakaianku ke dalam koper lain. Aku harus menciptakan ilusi keberangkatanku sendiri. Di mata Rian, aku sedang mengemas pakaian untuk traveling ke Bali untuk menghadiri pertemuan galeri mendadak. Bagian tersulit dari persiapan ini adalah berpura-pura normal di hadapan Rian. Aku memasak makan malam, menanyakan tentang proyek Singapura-nya, bahkan memberinya ciuman perpisahan yang manis. Setiap sentuhan yang kuberikan terasa seperti racun manis di lidahku. Aku harus menahan keinginan untuk berteriak, untuk menampar wajahnya dengan fakta-fakta. Namun, aku tahu, kesabaran adalah pedangku. Semakin tenang aku, semakin besar kejutan yang akan Rian rasakan. Bersama Adam, kami menyusun jadwal kedatangan yang sangat detail. Rian dan Karin diperkirakan tiba sekitar pukul 4 sore. Kami, Maya dan Adam, harus sudah di sana sebelum tengah hari. Saya akan menggunakan mobil sewaan dari kota yang berbeda, plat nomor sementara, kata Adam. Anda harus memastikan mobil Rian terparkir di tempat yang tidak terlalu mencolok, jadi Karin tidak curiga jika melihat mobil Anda. Tapi, mobil kita harus terlihat oleh mereka. Aku akan parkir mobilku di pintu masuk utama, putusku. Tepat di depan, seolah-olah aku sedang berlibur santai. Mereka harus melihatnya. Itu adalah bagian dari syok. Aku juga menyiapkan rincian kecil yang akan memperkuat kebohongan Rian. Aku mencetak email yang seolah-olah dikirim oleh kolega galeri di Bali, lengkap dengan detail hotel dan jadwal palsu. Aku sengaja meninggalkannya di meja kerjaku, sebuah alibi yang akan meyakinkan Rian bahwa aku berada ribuan kilometer jauhnya. Saat-saat sunyi di rumah terasa seperti bom waktu yang berdetak. Aku melewati hari-hari dengan kewaspadaan tinggi. Aku bahkan membeli sebotol anggur merah mahal, meletakkannya di kulkas villa. Aku ingin mereka tahu bahwa saat mereka datang untuk merayakan kebohongan, aku sudah lebih dulu merayakan perpisahanku. 2 hari sebelum keberangkatan, aku dan Adam bertemu singkat lagi, kali ini di tempat parkir bawah tanah yang sepi. Hanya bertukar kunci mobil dan beberapa kata terakhir yang esensial. Pastikan Anda membawa semuanya, ujar Adam, matanya tajam. Setelah konfrontasi dimulai, tidak ada jalan kembali. Aku membawa semua yang kubutuhkan. Jawabku, mengacu pada bukti-bukti, rencana cerai, dan, yang terpenting, diriku sendiri yang baru, yang tak lagi mau menjadi istri yang disakiti. Malam terakhir di apartemen, aku menatap Rian yang tidur. Pria itu memimpikan selingkuhannya di villa milikku. Aku tidak merasakan kebencian. Hanya kehampaan yang dingin dan lega. Besok adalah hari pembebasanku. Rencananya sudah sempurna. Panggung telah diatur. Semua aktor sudah memiliki naskah, meskipun mereka tidak mengetahuinya. Pagi itu, Rian meninggalkan rumah dengan semangat yang mencurigakan. Pria itu menciumku lama sekali, seolah-olah memberikan perpisahan yang tulus. Tentu saja, ciuman itu terasa menjijikkan. Aku memeluknya kembali, memainkan peran sebagai istri yang ditinggal dan sedih. Aku akan merindukanmu, sayang. Bisikku, nadaku dibuat sedikit bergetar. Cepat kembali, sayang. Aku tidak suka berjauhan denganmu, balas Rian, menatapku dengan mata penuh kebohongan. Mata itu adalah yang pertama kali memikatku, dan kini mata itu menjadi yang pertama kali membuatku muak. Begitu pintu apartemen tertutup, seluruh sandiwara berakhir. Aku menanggalkan pakaian tidurku, merasakan beban pengkhianatan yang perlahan-lahan terangkat dari pundakku. Aku tidak langsung pergi. Aku menunggu selama 3 jam. Aku tahu Rian akan meneleponku beberapa kali dalam perjalanan, sekadar untuk memverifikasi alibiku. Benar saja, ponselku berdering. Aku baru saja tiba di bandara. Sayang, sebentar lagi boarding. Aku sayang padamu, ucap Rian melalui telepon. Nadanya dibuat terdengar jauh dan buru-buru. Oh, baguslah. Aku baru saja akan berangkat ke Bali. Hati-hati di Singapura, kataku, dengan suara yang riang seolah aku sudah berada di luar mobil. Percakapan itu adalah penutup terakhir. Rian kini yakin aku dalam perjalanan ke Bali, berlawanan arah dengannya. Aku mengemudikan mobilku sendiri, memacu kendaraan itu menuju Villa Samudra Biru. Perjalanan ini terasa seperti perjalanan pembebasan.
Bukan ke Bali yang tropis, melainkan ke neraka yang harus kuhadapi. Sekitar pukul 2 siang, aku tiba. Villa itu terasa lebih indah dan sunyi dari yang kuingat. Pagar kayu tinggi yang melindungi privasi kami kini terasa seperti sangkar yang akan menjebak mereka. Adam sudah menunggu. Pria itu berdiri di teras, memunggungiku, tampak seperti patung yang sedang menimbang nasib. Ia mengenakan kaos polo dan celana kaki, berpura-pura menjadi turis biasa. Mobil sewaannya terparkir rapi di tempat yang dijanjikan. Anda datang tepat waktu, ujar Adam, menoleh. Tidak ada sapaan, hanya fokus. Mereka berdua akan segera datang, kataku, melangkah masuk ke dalam villa. Aroma garam laut memenuhi udara. Kami mulai menata panggung. Aku membawa koperku dan koper Adam ke kamar tidur utama. Kamar itu adalah kamar kami, dan aku ingin mereka melihat bahwa kamar itu sudah berpenghuni. Aku sengaja meletakkan beberapa barang pribadiku secara mencolok di meja rias dan beberapa milik Adam di kamar mandi. Sebuah sikat gigi baru, botol parfum pria yang sengaja kupilih. Ada menyusun rencana tindak lanjut. Saya akan berada di balkon, pura-pura membaca buku, atau di dapur. Kapanpun mereka datang, saya akan membiarkan Anda memimpin. Saya akan datang setelah Anda selesai menekan Rian. Bagus. Aku menyetujui. Saya akan menghadapi Rian, sedangkan Anda mengurus Karin. Kita harus memisahkan mereka. Keterkejutan harus datang secara berurutan. Kami berbagi keheningan yang tegang. Aku membuka wine yang kubeli, menuangkannya ke 2 gelas kristal. Ini untuk malam ini, kataku, mengangkat gelas. Bukan perayaan, tapi resolusi. Adam mengangkat gelasnya sebagai balasan. Untuk keadilan. Dan untuk harga diri. Kami duduk di sofa, menunggu. Waktu terasa lambat, setiap menit terasa seperti jam. Kami tidak banyak berbicara, hanya saling mengamati. Aku melihat Adam, pria asing yang menjadi rekan seperjuanganku dalam waktu kurang dari 48 jam. Adam terlihat tenang, namun aku bisa melihat urat nadi berdenyut di pelipisnya. Amarahnya terkendali, tetapi mematikan. Pukul 15.55. Aku mendengar suara mesin mobil dari luar pagar. 2 suara. Bukan 1. Mereka datang. Bisikku, mataku terpaku pada pintu utama. Adrenalin membakar setiap sarafku. Rasa takut sudah lama pergi. Yang tersisa hanyalah kepuasan yang dingin. Anda tahu peran Anda, Maya, ujar Adam, beranjak ke dapur. Aku membenahi posisi dudukku. Kusempurnakan senyumku, yang kini tampak begitu tenang, terlalu tenang. Aku mendengar bunyi gerbang terbuka, lalu langkah kaki tergesa-gesa di lantai marmer teras. Rian dan Karin. Mereka sudah di sini. Aku sudah di sini. Tirai panggung balas dendam baru saja dibuka. Udara di villa terasa tebal, dipenuhi aroma garam laut yang bercampur dengan ketegangan yang menyesakkan. Aku duduk tegak di sofa bludru putih, membiarkan kaki menyentuh lantai kayu dingin. Gelas wine kristal berisi cairan merah darahku pegang erat, seolah-olah itu adalah satu-satunya benda nyata di tengah ilusi ini. Pukul 16.05. Aku mendengar kunci diputar di pintu utama, kunci cadangan yang hanya kami miliki. Terdengar tawa renyah Karin, tawa yang penuh kelegaan dan kegembiraan. Mereka merasa bebas, merasa berhasil. Pintu terbuka. Rian masuk lebih dulu, menarik koper kecilnya. Wajahnya berseri-seri, matanya dipenuhi nafsu terlarang. Di belakangnya, Karin masuk, tangannya memegang tas mahal, senyumnya lebar. Tawa Karin tiba-tiba terhenti, membeku di udara. Rian yang sibuk menutup pintu baru menyadari kehadiran mobilku di halaman depan. Ia menoleh ke dalam, mencari sumber ketidaknyamanan yang tiba-tiba. Lalu, mata Rian menabrakku. Aku duduk di sofa, tepat di tengah ruang tamu, di bawah lukisan abstrak yang kami beli bersama di Paris. Wajah Rian seketika pucat pasi. Dalam hitungan detik, seluruh darah seolah ditarik dari kepalanya. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kaget, bingung, dan horor yang tercampur jadi satu. Maya. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Suara Rian tercekat, nyaris tak terdengar. Karin, yang masih berdiri di ambang pintu, bingung melihat reaksi Rian. Ia melangkah maju, mengikuti pandangan Rian. Begitu melihatku,
Karin terperanjat. Tas yang dibawanya jatuh ke lantai dengan bunyi yang keras. Aku tersenyum. Bukan senyum hangat, melainkan seringai yang dingin dan tajam. Aku menyesap sedikit wainku, menikmati rasa pahitnya. Selamat datang, sayang. Sapaku pada Rian, suaraku lembut, tetapi mengandung ancaman. Aku dengar perjalanan bisnismu ke Singapura tiba-tiba dibatalkan? Betapa beruntungnya aku. Aku jadi bisa menunggumu di sini. Rian tergagap, otaknya bekerja keras mencari alasan. Maya, aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Oh, benarkah? Tanyaku santai, menunjuk ke arah Karin. Kalau begitu, jelaskan padaku, mengapa Karin, yang seharusnya menjenguk ibunya, berada di sini bersamamu dengan membawa koper. Karin mencoba mengambil kendali, menyembunyikan kepanikannya di balik amarah yang dibuat-buat. Apa maksud semua ini, Maya? Kami hanya kebetulan bertemu di jalan dan mampir sebentar. Rian bilang villa ini kosong. Kebetulan yang menyenangkan. Aku menyambut tantangannya. Ini rumahku, Karin. Dan ini bukan kebetulan. Ini adalah janji. Rian, menyadari kebohongan tentang Singapura sudah terbongkar, kini beralih ke mode membela diri. Aku mau bicara berdua denganmu, Maya. Ini masalah internal kita. Karin tidak ada hubungannya. Karin justru punya segala hubungannya. Aku mendesis, akhirnya berdiri. Aku berjalan pelan ke arah mereka. Setiap langkah terasa penuh perhitungan. Kalian berdua sengaja memilih rumah ini. Kalian menodai tempat yang seharusnya suci bagi pernikahan kami. Kalian berdua pantas untuk menghadapinya bersama-sama. Saat Rian hendak meraih tanganku, mencoba menenangkanku dengan sentuhan palsu, sebuah suara lain memotong tajam dari arah dapur. Suara itu tenang, berwibawa, dan mematikan. Memisahkan mereka. Rian? Aku rasa tidak bisa. Rian dan Karin serentak menoleh ke belakangku, menuju dapur. Adam berdiri di ambang pintu dapur, bersandar santai pada kusen. Di tangannya ada sebuah buku tebal, yang dia tutup perlahan. Penampilannya santai. Namun matanya memancarkan kemarahan yang terkontrol. Melihat Adam, Karin menjerit pelan, suaranya tercekat di tenggorokan. Ini adalah kejutan kedua yang jauh lebih mematikan. Wajah Karin berubah menjadi abu-abu total. Adam, kakakmu di sini? Tanya Karin, langkahnya mundur. Adam tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ramah. Tentu saja. Istriku memberitahuku bahwa dia akan mengunjungi ibunya. Ternyata ibunya ada di sini, ya? Adam menunjuk Rian dengan dagunya. Rian kini benar-benar terdiam. Kejutan ganda itu telah merobohkan seluruh pertahanannya. Wajahnya yang pucat kini berganti menjadi merah padam karena amarah dan rasa malu. Rian menyadari bahwa ini bukan hanya kebetulan, melainkan skenario yang dirancang. Aku mengambil langkah mundur, membiarkan Adam mengambil panggung utama. Adam adalah suami Karin. Dan Adam harus menyampaikan konsekuensi yang pantas untuk Karin. Jadi, begini rasanya, kata Adam, mendekati Karin. Pria itu berdiri begitu dekat. Namun tatapannya terasa begitu jauh. Kalian berdua sangat nyaman dengan kebohongan kalian. Bahkan memilih properti orang lain sebagai sarang. Kalian benar-benar meremehkan kami. Karin mencoba memohon, Adam, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan, potong Adam. Semua sudah tertera di sini. Adam mengeluarkan sebuah ponsel tipis, ponsel cadangan yang sudah kami persiapkan. Pria itu memutar rekaman suara. Suara Rian, yang sedang mendiskusikan rencana kedatangan mereka, detail kecil, dan sumpah serapah tentang betapa bodohnya aku dan Adam. Rian, yang kini sudah menyadari bahwa semua bukti telah disiapkan, berteriak, Maya, kau yang merencanakan semua ini? Kau menguping, kau mengintai? Aku menatap Rian, mataku dingin. Aku tidak menguping. Aku melihat. Aku tidak mengintai. Aku melihatmu memilih tempat tidurku, Rian. Aku hanya memastikan kalian berdua mendapat tempat duduk di barisan depan untuk menyaksikan pertunjukan kehancuran kalian sendiri. Aku mengangkat gelas wine itu sekali lagi. Kali ini sebagai penutup adegan pembuka. Selamat menikmati Villa Samudra Biru,
Para tamu tak diundang. Biarkan pesta balas dendam ini dimulai. Keheningan di ruang tamu villa kini digantikan oleh udara yang bergetar karena emosi yang tertahan. Rian dan Karin berdiri kaku, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu dari masa depan mereka yang hancur. Adam menjaga jarak fisik, fokusnya tertuju pada Karin, ekspresinya seperti hakim yang siap menjatuhkan palu. Aku melangkah ke tengah ruangan, mengambil posisi yang lebih dominan. Semua kepura-puraan kelembutan dan kesedihan sudah kunyahkan. Mari kita tinggalkan drama air mata yang murahan, kataku, suaraku tajam dan tanpa emosi. Kalian berdua telah memilih tindakan kalian. Sekarang, mari kita bicarakan konsekuensinya. Rian, yang pertama kali pulih dari keterkejutannya, berusaha keras memutarbalikkan fakta. Konsekuensi? Kau yang akan menghadapi konsekuensi. Maya, kau berkomplot dengan suami orang, kau menguntitku. Ini pelanggaran privasi. Aku tertawa, tawa yang kering dan singkat. Menguntit? Rian, aku sedang berada di rumahku sendiri. Kau yang membawa wanita lain masuk rumah ini, dan kau yang menggunakan uang pernikahan kita untuk membayar kemesraan ilegalmu. Siapa yang harusnya bicara tentang pelanggaran? Aku mengeluarkan sebuah flash drive kecil dari saku celanaku, meletakkannya dengan bunyi nyaring di atas meja kaca. Di dalam benda kecil ini, ada segala sesuatu. Foto, rekaman suara, transfer bank yang kau samarkan sebagai biaya konsultasi proyek untuk Karin selama 6 bulan terakhir. Aku menatap tajam ke arah Karin, yang kini menutup mulutnya dengan tangan, air mata mulai menggenang. Juga ada salinan gugatan cerai yang sudah kuajukan pagi ini, lengkap dengan bukti pengkhianatanmu. Rian terhuyung, seolah baru saja dipukul di ulu hati. Gugatan? Kau sudah sejauh itu? Kau menghancurkan segalanya. Kau yang menghancurkan segalanya. Koreksiku. Kau merobek janji, kesetiaan, dan kepercayaan. Aku hanya membereskan puing-puingnya. Dan aku akan memastikan proses pembagian aset berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ketat. Aku menekankan kata, aset. Termasuk villa ini. Dan semua yang kau pikir akan kau sembunyikan. Aku beralih ke Karin. Karin, saya penasaran. Apakah Anda tahu bahwa transfer, biaya konsultasi, dari Rian ini sebenarnya merupakan dana dari galeri seni saya? Uang itu seharusnya saya gunakan untuk ekspansi galeri. Uang yang seharusnya kami investasikan bersama. Karin menggeleng, memohon bantuan Adam dengan tatapannya. Adam, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Pria itu mendekati istrinya, ekspresinya dingin tak tertembus. Aku sudah lama curiga, Karin, ujar Adam, suaranya pelan, membuat Karin semakin gemetar. Gaya hidupmu terlalu mahal untuk gajimu. Aku mengira kau hanya boros. Ternyata kau seorang penipu. Tidak hanya dalam pernikahan, tetapi juga dalam etika bisnis. Adam menoleh ke Rian. Rian, aku sudah menghubungi dewan direksi perusahaan kita. Aku menyampaikan kepada mereka tentang potensi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan dana perusahaan yang melibatkan istrimu. Bukti transfer uang dari rekening Maya yang kau alihkan ke rekening Karin adalah kunci utama. Dewa direksi akan melakukan audit mendadak besok pagi. Rian tampak tidak percaya. Kau tidak bisa melakukan itu. Adam, kita rekanan. Kita teman. Kita hanya rekanan bisnis. Rian. Dan kau baru saja mengkhianati rekan bisnismu. Kau mengira aku hanya pria bodoh yang terlalu sibuk untuk melihat apa yang terjadi di belakangku. Kesombonganmu membahayakan semua yang kita bangun. Adam mengangkat bahu. Aku hanya memastikan perusahaan kami tidak tercemar oleh pengkhianatan pribadi kalian. Konfrontasi ini bukan lagi soal hati yang terluka, melainkan perang strategi bisnis dan hukum. Rian dan Karin menyadari bahwa mereka tidak hanya ditangkap basah, tetapi juga dijebak dalam perhitungan yang sudah dipikirkan matang. Rian bisa kehilangan karir dan asetnya. Karin bisa menghadapi masalah hukum dan sosial. Karin kini menangis terseduh-seduh, air matanya membasahi pipi. Maya, Adam, tolong jangan lakukan ini. Kita bisa bicara. Aku akan mengembalikan uangnya. Aku akan menceraikan Adam dan Rian akan menceraikan Maya. Kita akan menyelesaikan ini dengan damai. Damai? Aku menatap Karin,
Pandanganku tajam. Tidak ada damai dalam kamus kalian. Kalian memilih medan perang. Dan di medan perang ini, hanya ada pemenang dan pecundang. Aku memberi isyarat kepada Adam. Pria itu mengangguk, memahami bahwa giliran kami sudah selesai. Aku mengambil tasku, mengenakan jaketku, dan berjalan menuju pintu. Aku berhenti di hadapan Ryan, menatap matanya yang kini dipenuhi keputusasaan. Kau meremehkanku, Ryan. Kau mengira aku hanya istri bodoh yang bisa kau tinggalkan begitu saja. Ingat ini baik-baik. Di akhir cerita ini, kau tidak akan kehilangan hanya aku. Kau akan kehilangan segalanya, termasuk keyakinan bahwa kau bisa lolos begitu saja. Aku membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Pintu terbuka, angin laut masuk, membawa aroma pembebasan. Aku melangkah keluar, meninggalkan Ryan dan Karin yang kini mulai berteriak dan menyalahkan satu sama lain. Adam tetap di dalam, mengunci pintu di belakangku. Dia akan memastikan Ryan dan Karin memahami sepenuhnya kedalaman masalah mereka, tanpa ada jalan keluar yang mudah. Aku masuk ke mobilku. Aku tidak langsung pergi. Aku menyandarkan kepala di kemudi, air mata yang tertahan sejak lama akhirnya menetes, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Pertarungan telah dimenangkan, tetapi perang masih panjang. Keheningan di ruang tamu villa kini digantikan oleh udara yang bergetar karena emosi yang tertahan. Ryan dan Karin berdiri kaku, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu dari masa depan mereka yang hancur. Adam menjaga jarak fisik, fokusnya tertuju pada Karin, ekspresinya seperti hakim yang siap menjatuhkan palu. Aku melangkah ke tengah ruangan, mengambil posisi yang lebih dominan. Semua kepura-puraan kelembutan dan kesedihan sudah kunyahkan. Mari kita tinggalkan drama air mata yang murahan, kataku, suaraku tajam dan tanpa emosi. Kalian berdua telah memilih tindakan kalian. Sekarang, mari kita bicarakan konsekuensinya. Ryan, yang pertama kali pulih dari keterkejutannya, berusaha keras memutarbalikkan fakta. Konsekuensi? Kau yang akan menghadapi konsekuensi. Maya, kau berkomplot dengan suami orang, kau menguntitku. Ini pelanggaran privasi. Aku tertawa, tawa yang kering dan singkat. Menguntit? Ryan, aku sedang berada di rumahku sendiri. Kau yang membawa wanita lain masuk rumah ini, dan kau yang menggunakan uang pernikahan kita untuk membayar kemesraan ilegalmu. Siapa yang harusnya bicara tentang pelanggaran? Aku mengeluarkan sebuah flash drive kecil dari saku celanaku, meletakkannya dengan bunyi nyaring di atas meja kaca. Di dalam benda kecil ini, ada segala sesuatu. Foto, rekaman suara, transfer bank yang kau samarkan sebagai biaya konsultasi proyek untuk Karin selama 6 bulan terakhir. Aku menatap tajam ke arah Karin, yang kini menutup mulutnya dengan tangan, air mata mulai menggenang. Juga ada salinan gugatan cerai yang sudah kuajukan pagi ini, lengkap dengan bukti pengkhianatanmu. Ryan terhuyung, seolah baru saja dipukul di ulu hati. Gugatan? Kau sudah sejauh itu? Kau menghancurkan segalanya. Kau yang menghancurkan segalanya. Koreksiku. Kau merobek janji, kesetiaan, dan kepercayaan. Aku hanya membereskan puing-puingnya. Dan aku akan memastikan proses pembagian aset berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ketat. Aku menekankan kata, aset. Termasuk villa ini. Dan semua yang kau pikir akan kau sembunyikan. Aku beralih ke Karin. Karin, saya penasaran. Apakah Anda tahu bahwa transfer, biaya konsultasi, dari Ryan ini sebenarnya merupakan dana dari galeri seni saya? Uang itu seharusnya saya gunakan untuk ekspansi galeri. Uang yang seharusnya kami investasikan bersama. Karin menggeleng, memohon bantuan Adam dengan tatapannya. Adam, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Pria itu mendekati istrinya, ekspresinya dingin tak tertembus. Aku sudah lama curiga, Karin, ujar Adam, suaranya pelan, membuat Karin semakin gemetar. Gaya hidupmu terlalu mahal untuk gajimu. Aku mengira kau hanya boros. Ternyata kau seorang penipu. Tidak hanya dalam pernikahan, tetapi juga dalam etika bisnis. Adam menoleh ke Ryan. Ryan, aku sudah menghubungi dewan direksi perusahaan kita. Aku menyampaikan kepada mereka tentang potensi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan dana perusahaan
yang melibatkan istrimu. Bukti transfer uang dari rekening Maya yang kau alihkan ke rekening Karin adalah kunci utama. Dewa direksi akan melakukan audit mendadak besok pagi. Rian tampak tidak percaya. Kau tidak bisa melakukan itu, Adam. Kita rekanan. Kita teman. Kita hanya rekanan bisnis, Rian. Dan kau baru saja mengkhianati rekan bisnismu. Kau mengira aku hanya pria bodoh yang terlalu sibuk untuk melihat apa yang terjadi di belakangku. Kesombonganmu membahayakan semua yang kita bangun. Adam mengangkat bahu. Aku hanya memastikan perusahaan kami tidak tercemar oleh pengkhianatan pribadi kalian. Konfrontasi ini bukan lagi soal hati yang terluka, melainkan perang strategi bisnis dan hukum. Rian dan Karin menyadari bahwa mereka tidak hanya ditangkap basah, tetapi juga dijebak dalam perhitungan yang sudah dipikirkan matang. Rian bisa kehilangan karir dan asetnya. Karin bisa menghadapi masalah hukum dan sosial. Karin kini menangis terseduh-seduh, air matanya membasahi pipi. Maya, Adam, tolong jangan lakukan ini. Kita bisa bicara. Aku akan mengembalikan uangnya. Aku akan menceraikan Adam dan Rian akan menceraikan Maya. Kita akan menyelesaikan ini dengan damai. Damai? Aku menatap Karin, pandanganku tajam. Tidak ada damai dalam kamus kalian. Kalian memilih medan perang. Dan di medan perang ini, hanya ada pemenang dan pecundang. Aku memberi isyarat kepada Adam. Pria itu mengangguk, memahami bahwa giliran kami sudah selesai. Aku mengambil tasku, mengenakan jaketku, dan berjalan menuju pintu. Aku berhenti di hadapan Rian, menatap matanya yang kini dipenuhi keputusasaan. Kau meremehkanku, Rian. Kau mengira aku hanya istri bodoh yang bisa kau tinggalkan begitu saja. Ingat ini baik-baik. Di akhir cerita ini, kau tidak akan kehilangan hanya aku. Kau akan kehilangan segalanya, termasuk keyakinan bahwa kau bisa lolos begitu saja. Aku membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Pintu terbuka, angin laut masuk, membawa aroma pembebasan. Aku melangkah keluar, meninggalkan Rian dan Karin yang kini mulai berteriak dan menyalahkan satu sama lain. Adam tetap di dalam, mengunci pintu di belakangku. Dia akan memastikan Rian dan Karin memahami sepenuhnya kedalaman masalah mereka, tanpa ada jalan keluar yang mudah. Aku masuk ke mobilku. Aku tidak langsung pergi. Aku menyandarkan kepala di kemudi, air mata yang tertahan sejak lama akhirnya menetes, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Pertarungan telah dimenangkan, tetapi perang masih panjang. Perjalanan kembali dari Villa Samudra Biru terasa sunyi, tetapi bukan kehampaan yang terasa. Sebaliknya, ada kepuasan yang dingin. Aku tidak lagi membawa beban pengkhianatan. Beban itu kini telah dialihkan ke pundak Rian dan Karin, berlipat ganda dengan konsekuensi hukum dan sosial. Begitu sampai di apartemen, aku langsung bekerja. Aku tidak punya waktu untuk berlarut-larut dalam euforia balas dendam. Aku perlu membangun fondasi untuk masa depanku. Dalam waktu 24 jam setelah konfrontasi, berita mulai menyebar. Adam, yang memiliki kontak kuat di dunia bisnis, memastikan bahwa kabar tentang audit mendadak karena penyalahgunaan dana di perusahaan Rian menjadi gosip panas. Aku sendiri telah mengirimkan beberapa foto dan dokumen, disamarkan melalui akun anonim, kepada beberapa kolega galeri Rian yang sudah lama tidak menyukai pria itu. Dampak yang terjadi sungguh cepat. Rian segera dilarang memasuki kantornya, sementara Dewan Direksi memulai penyelidikan internal. Ponselku berdering tanpa henti. Bukan Rian, melainkan pengacaraku yang mengabarkan bahwa Rian mencoba menunda gugatan cerai, namun tidak berhasil karena bukti yang kuserahkan begitu kuat dan terperinci. Aku mendengar kabar dari seorang teman sosialita bahwa Karin menghadapi kemarahan besar dari keluarganya. Ibu Karin, yang sangat menjaga reputasi, merasa malu. Yang lebih parah, Adam telah mengajukan gugatan cerai, menuntut pembatalan perjanjian pranikah karena perselingkuhan dan penipuan. Karin, yang terbiasa hidup mewah dari uang suami, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan bahwa dia harus memulai dari nol, tanpa dukungan finansial dari Adam. Dalam beberapa hari, Rian dan Karin menjadi bahan pembicaraan. Mereka menjadi contoh nyata betapa berbahayanya kesombongan dalam perselingkuhan. Mereka tidak hanya kehilangan satu sama lain, tetapi kehilangan dukungan sosial yang sangat mereka butuhkan. Di tengah kekacauan itu, Adam menghubungiku.
Pria itu menelepon untuk memastikan aku baik-baik saja dan memberiku pembaruan. Karin mencoba mendatangi rumahku. Maya. Dia menuduhku mencuri uangnya. Uang dari Rian. Dia masih tidak bisa menerima bahwa semua ini adalah akibat dari pilihan buruknya. Kata Adam, suaranya terdengar lelah. Dan Rian? Tanyaku. Rian mengirimiku surat. Ancaman hukum. Tentu saja, itu hanya gertakan. Pengacaranya menyuruhku mengabaikannya. Dia tahu dia kalah, balas Adam. Aku hanya ingin bilang, terima kasih. Rencana ini menyelamatkan harga diriku. Aku merasa sedikit lega mendengar suaranya. Kami berbagi ikatan yang aneh. Ikatan dari dua orang asing yang bertarung di sisi yang sama. Kita sama-sama menyelamatkan diri kita, Adam. Kita tidak bisa berterima kasih pada pengkhianatan mereka, tapi kita bisa berterima kasih pada kecerdasan kita, kataku. Percakapan itu adalah penutup dari kerjasama kami. Kami sepakat bahwa setelah semua urusan hukum selesai, kami akan kembali ke kehidupan masing-masing. Tidak ada romansa, tidak ada janji persahabatan abadi. Ikatan kami adalah balada balas dendam yang sudah berakhir. Aku memulai hidup baru. Aku mengganti kunci apartemen, menyingkirkan semua barang yang mengingatkanku pada Rian, dan fokus sepenuhnya pada galeriku. Aku mengambil cuti sejenak, bukan untuk berlibur, melainkan untuk menjalani pemulihan mental. Aku memilih untuk menyendiri, berjarak dari semua yang ku kenal. Aku menghabiskan hari-hari dengan melukis, menyalurkan semua amarah dan kekecewaan ke atas kanvas. Di suatu sore, aku menerima notifikasi surel. Itu adalah pengacara Rian, mengonfirmasi bahwa Rian akhirnya setuju untuk menandatangani semua dokumen, termasuk penyerahan Villa Samudra Biru kepadaku sepenuhnya, dengan imbalan aku tidak akan mengejar tuntutan lebih lanjut terkait penyalahgunaan dana. Rian menyerah. Membaca surel itu, aku tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap. Yang kurasakan hanyalah sebuah kelegaan yang dalam. Aku sudah bebas. Aku mengirimkan pesan singkat terakhir kepada Adam. Maya, Rian sudah menandatangani. Resmi berakhir. Adam, begitu juga denganku. Aku akan fokus pada putraku. Semoga sukses, Maya. Maya, Anda juga, Adam. Semoga damai menyertai Anda. Setelah itu, aku memblokir semua kontak Adam, bukan karena benci, tetapi karena aku tahu, untuk memulai babak baru, aku harus menutup buku lama sepenuhnya, bahkan bab yang paling berharga sekalipun. Aku berdiri di balkon apartemen, menatap lampu kota yang berkilauan. Rian dan Karin sudah menjadi bagian dari masa lalu yang menyakitkan, tetapi juga merupakan alasan aku menjadi wanita yang lebih kuat dan cerdas. Aku tidak lagi terikat pada dendam. Maya yang baru telah lahir, siap menjalani hidup yang ia perjuangkan sendiri. Beberapa bulan berlalu. Proses perceraian telah selesai tanpa gembar-gembor yang diharapkan Rian. Aku mendapatkan Villa Samudra Biru, apartemen, dan semua aset yang kuinginkan. Itu bukanlah kemenangan materi, melainkan penebusan moral. Aku tidak lagi membaca berita tentang Rian atau Karin. Aku menutup semua portal yang menghubungkanku dengan masa lalu yang beracun itu. Fokusku sepenuhnya pada galeri Aurora, yang kini kuubah namanya menjadi Aksara, melambangkan awal yang baru. Aku mendonasikan sebagian besar uang penyelesaian cerai untuk yayasan perempuan. Kehidupan baruku tenang, produktif, dan yang paling penting, jujur. Aku tidak lagi harus berpura-pura di hadapan siapapun. Terkadang, secara tidak sengaja, aku mendapatkan kabar terbaru tentang mereka melalui bisikan dari lingkaran sosial yang sama-sama kuhindari. Karin, yang diputuskan oleh Adam, kehilangan akses ke kehidupan mewah yang menjadi napasnya. Tanpa tunjangan dan dengan reputasi yang hancur, dia kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Aku mendengar Karin terpaksa menjual tas-tas mahalnya satu persatu. Ia pindah dari rumah megah ke sebuah apartemen kecil, terasing dari teman-teman yang dulu memujanya. Karin mendapatkan kekasih barunya, tetapi itu adalah hubungan yang rapuh, didasari oleh kebutuhannya, bukan cinta. Rian, di sisi lain, menghadapi kesulitan yang lebih berat. Investigasi audit benar-benar merusak citranya. Dewan direksi perusahaan memaksanya mengundurkan diri untuk menghindari skandal publik yang lebih besar. Tanpa pekerjaan dan reputasi yang ternoda, Rian mencoba memulai bisnis konsultasi kecil, tetapi selalu gagal.
Tidak ada yang ingin berbisnis dengan pria yang terbukti tidak jujur kepada istrinya sendiri, karena hal itu mencerminkan ketidakjujuran dalam bisnis. Aku mendengar ia sering terlihat sendirian di bar, mencoba menarik perhatian wanita muda, namun dengan kesombongan yang kini terasa menyedihkan. Aku tidak lagi merasakan kebencian saat mendengar kabar itu. Hanya rasa iba yang cepat berlalu. Karma telah bekerja dengan sendirinya, tidak membutuhkan campur tanganku lagi. Suatu sore, ponselku berdering. Nomor asing. Halo, Maya? Suara itu berwibawa, aku langsung mengenalinya. Adam, kataku, sedikit terkejut. Saya pikir kita sepakat untuk tidak saling menghubungi. Ya, benar, jawab Adam, nadanya netral. Saya hanya ingin mengucapkan selamat. Saya melihat artikel tentang galeri aksara. Selamat atas pameran baru Anda. Saya juga melihat Villa Samudra Biru sudah direnovasi total. Terlihat indah. Terima kasih, kataku. Saya memutuskan untuk menjadikannya rumah peristirahatan bagi seniman muda, agar tempat itu memiliki memori yang lebih baik. Adam terdiam sejenak. Keputusan yang bagus. Saya juga sudah resmi bercerai. Saya memenangkan hak asuh penuh atas anak saya. Saya sedang fokus menjadi ayah yang lebih baik. Ada kehangatan tulus dalam suara Adam kali ini, berbeda dengan nada konspirasi kami dulu. Saya turut senang mendengarnya. Adam, kataku, Anda pantas mendapatkannya. Anda juga, Maya, balasnya. Dulu kita bersatu karena alasan yang buruk. Saya senang melihat Anda menggunakan kekuatan Anda untuk alasan yang baik. Kami berbicara sebentar, bukan lagi sebagai rekan balas dendam, tetapi sebagai dua orang yang telah melewati api yang sama. Tidak ada rayuan, tidak ada romansa. Kami berdua tahu bahwa ikatan kami terlalu gelap untuk diubah menjadi hubungan yang sehat. Kami berpisah dengan damai, tanpa penyesalan. Aku kembali menatap lukisanku. Masa lalu telah kubakar habis. Aku kini bebas dari bayang-bayang Rian dan bayang-bayang balas dendam itu sendiri. Penyembuhan bukanlah tentang melupakan, tetapi tentang menerima bahwa cerita buruk telah berakhir. 3 tahun setelah malam di Villa Samudra Biru, aku berdiri di teras Villa Samudra Biru. Tempat ini telah banyak berubah. Dinding yang dulu putih kini berwarna teracota hangat. Aku mengubah kamar tidur utama, menghilangkan setiap jejak Rian. Villa ini kini benar-benar menjadi milikku, tempat di mana ide-ide kreatif mengalir bebas. Aku mengenakan gaun katun sederhana, rambutku ditiup angin laut. Aku tidak lagi mencari pengakuan atau validasi dari siapapun. Pagi ini, aku menerima surat dari pengacara lama Rian. Surat itu berisi permintaan maaf yang ditulis tangan oleh Rian sendiri. Rian mengakui kesalahannya dan berharap aku bisa menemukan kebahagiaan. Aku membaca surat itu, dan tanpa emosi apapun, merobeknya menjadi serpihan kecil, membiarkannya terbang ditiup angin laut. Rian, Karin, Adam, semua adalah bagian dari sebuah bab yang telah selesai. Aku kini menjalin hubungan baru dengan seseorang. Pria itu adalah seorang arsitek sederhana. Pria yang menghargai kecerdasanku dan ambisiku, bukan rekening bank suamiku. Pria itu tidak flamboyan, tetapi solid dan nyata. Hubungan ini tidak dimulai dengan gairah yang membara, melainkan dengan rasa hormat dan persahabatan yang kuat. Pria itu mendekatiku dari belakang, memeluk pinggangku dengan lembut. Apa yang sedang kamu lihat? Bisiknya. Masa lalu, jawabku, tanpa berbalik. Dan betapa indahnya masa depan. Aku tidak menceritakan semua detail tentang Rian dan Karin kepada kekasihku, tetapi aku jujur tentang kegagalan pernikahan pertamaku. Aku belajar bahwa cinta yang sejati tidak membutuhkan rahasia. Kekasihku tersenyum, menyandarkan dagunya di bahuku. Selamat tinggal pada masa lalu yang menyakitkan, ya? Aku berbalik, menatap matanya yang tulus. Selamat tinggal pada korban, selamat datang pada pemenang, kataku. Aku melangkah ke tepi pantai, merasakan pasir hangat di antara jari-jari kakiku. Aku tidak membalas dendam dengan air mata atau kehancuran diri. Aku membalas dendam dengan kecerdasan, ketenangan, dan akhirnya, dengan kebahagiaan. Villa Samudra Biru kini menjadi simbol kekuatanku, bukan kelemahanku. Itu adalah tempat di mana aku kehilangan segalanya, dan kemudian mendapatkan diriku kembali. Aku tersenyum,
menatap ombak yang berkejar-kejaran. Kehidupan memang tidak sempurna, tetapi aku telah belajar bagaimana menghadapi badainya dan, yang lebih penting, bagaimana memilih perahuku sendiri.